5 menit yang mengubah segalanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Agus DR. Kita menggambar lagi. Saya lebih senang menggambar untuk memanfaatkan waktu luang sebagai hobi dan sebagai luapan imajinasi. Saya lebih suka memainkan warna dengan teknik gradasi yang sederhana. Warnanya bisa lebih bagus. Sambil menunggu hasil gambarnya, di sini saya akan sembahkan sebuah cerita inspiratif sebagai bahan motivasi. Siapa tahu kita bisa introspeksi memperbaiki perilaku kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Inilah ceritanya. Dika adalah seorang remaja kelas 2 SMA yang punya hobi unik. Menunda-nunda segalanya sampai detik-detik terakhir. PR, mencuci piring, tugas sekolah, bahkan bangun tidur. Semuanya selalu bisa ditunda dengan alasan nanti saja, masih ada waktu. Dia berpikir, kenapa harus sekarang kalau bisa nanti? Kenapa harus repot kalau bisa santai? Dan moto hidupnya itu selalu berhasil. Sampai suatu hari segalanya berubah. Hari itu adalah hari Senin. Hari paling horor bagi semua anak sekolah. Alarm berbunyi tepat pukul 6 pagi. Dika yang masih berada di alam mimpi refleks memukul tombol snooze dengan teknik ninja tidur. 5 menit lagi gumamnya. 5 menit berlalu. Lalu 5 menit lagi. Dan 5 menit lagi. Sampai akhirnya pintu kamarnya dibuka dengan keras. Dika, udah jam 7. Kamu nggak sekolah? Suara ibunya menggelegar seperti naga yang baru bangun tidur. Dika terlonjak bangun. Hah? Kok bisa? Dia melihat jam dinding. Benar saja, sudah pukul 7:05. Aku bisa keterlambatan, jeritnya. Dalam mode panik 300%, dia melompat dari tempat tidur seperti superhero gagal. Dia buru-buru mengambil seragam yang belum disetrika, menyemprotkan parfum dengan brutal. Karena menurutnya lebih banyak parfum berarti lebih wangi katanya. Lalu memakai sepatu sambil menggigit roti. Saat dia siap berangkat, dia keluar dengan penuh semangat dan langsung terhenti. Motor ada, tapi bensinnya nggak ada. Ya Allah, kenapa sekarang? Dika menyepuk jidatnya. Dia lupa semalam harus isi bensin. Pikirannya bekerja cepat. Kalau jalan kaki bisa sampai pas UAS semester depan. Kalau naik angkot, aku nggak ada uang. Kalau naik sepeda, aku lupa terakhir kali pakai kapan. Lalu otaknya memberikan solusi paling ekstrim. Lari. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku bisa, aku Naruto, aku The Flash, aku Sonic. Dengan keyakinan penuh, Dika mulai berlari dengan gaya khas anime. Tangan lurus ke belakang, kepala maju ke depan. Orang-orang di jalanan menatapnya seperti melihat manusia aneh. Tapi Dika tak peduli. Kalau aku lari cukup cepat, mungkin waktu akan melambat, pikirnya penuh harapan. Namun, seperti takdir para pemalas, kejadian tak terduga terjadi. Di tengah jalan ada batu kecil. Batu itu mungkin kecil, tapi bagi Dika, batu itu adalah musuh bebuyutan. Kakinya tersandung. Waduh. Dika jatuh berguling-guling seperti guling betulan. Dan sialnya dia jatuh tepat di depan rumah Pak RT yang sedang menyapu halaman. Pak RT menatapnya tanpa ekspresi. Kamu ngapain, Dik? Dika berusaha bangkit dengan elegan, tapi malah hampir jatuh lagi. Olahraga, Pak. Pak RT menghela napas. Sekolah jam berapa sih? Dika melihat jam tangannya. 5 menit lagi.
Dia langsung kabur tanpa menunggu jawaban. Sesampainya di sekolah, gerbang sudah setengah tutup. Pak Budi, satpam sekolah yang terkenal tegas, berdiri di depan gerbang dengan ekspresi seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Dika panik. Ini saatnya aku harus melompat. Dengan penuh tekad, dia berlari dan melompat. Dan sukses. Sukses nyangkut di pagar. Tasnya tersangkut di besi dan dia menggantung di sana seperti bendera yang lupa diturunkan. Pak Budi berjalan mendekat dengan ekspresi tanpa dosa. Niat bagus, eksekusi gagal. Dika meronta-ronta. Pak, tolongin saya nggak mau dihukum. Pak Budi menggeleng. Harusnya kamu bangun 5 menit lebih awal. Dika terdiam. Di tengah posisinya yang menggantung, dia merenung. 5 menit lebih awal. Semudah itu bisa mengubah segalanya. Saat akhirnya dia berhasil diturunkan dengan malu. Hari itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyadari satu hal. 5 menit bisa mengubah segalanya. Dan sejak hari itu, dia berjanji untuk mencoba bangun lebih awal. Tidak selalu sukses, tapi setidaknya dia tak perlu jadi bendera sekolah lagi. Ada pesan moral dari 5 menit yang mengubah segalanya. 1. 5 menit bisa membuat perbedaan besar. Seringkali kita meremehkan waktu, berpikir bahwa nanti saja tidak akan berdampak besar. Padahal kebiasaan menunda hanya akan membawa masalah. Sesuatu yang sederhana seperti bangun 5 menit lebih awal bisa mengubah seluruh hari kita. 2. Kedisiplinan kecil menghasilkan perubahan besar. Kesuksesan tidak selalu datang dari perubahan besar yang instan. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, jika kita belajar untuk lebih disiplin sedikit demi sedikit, hasilnya akan luar biasa di masa depan. 3. Jangan biarkan kemalasan mengendalikan hidupmu. Kemalasan seringkali membuat kita nyaman, tapi kenyamanan itu adalah jebakan. Saat kita terus menunda, kita kehilangan peluang, pengalaman, bahkan kebahagiaan yang seharusnya bisa kita nikmati lebih awal. 4. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Gagal itu wajar, malu itu biasa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman dan mencoba untuk menjadi lebih baik. 5. Mulailah sekarang, bukan nanti. Jika ada sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang, jangan menunggu sampai detik terakhir. Langkah kecil yang dilakukan sekarang akan lebih berarti daripada niat besar yang terus tertunda. Pada akhirnya, hidup ini tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk menunda dan menghadapi konsekuensinya, atau kita bisa memilih untuk bertindak dan melihat perubahan nyata dalam hidup kita. Jangan biarkan kata nanti mencuri kesempatan terbaikmu. Nah, gambarnya sudah selesai kita warnain. Apakah menurutmu warnanya sudah bagus? Padahal cuma pakai pensil warna yang murah loh. Sekian dulu ceritanya kali ini. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.